Mereka yang memiliki kompetensi dan memiliki sertifikasi di dalam edukasi pengelolaan sampah, itu mereka yang benar-benar ingin berjuang di dalam pengelolaan sampah. Pernahkah teman-teman melihat poster atau mendengar sosialisasi tentang pengelolaan sampah, tetapi teman-teman masih bingung tentang isi di dalamnya? Ataukah mungkin teman-teman pernah mengikuti pelatihan pengelolaan sampah, tapi teman-teman melihat justru narasumbernya atau pelatihnya itu seolah-olah kelihatan tidak begitu memahami tentang pengelolaan sampah itu sendiri. Edukasi mengelola sampah itu bukan hanya butuh niat baik, gitu ya. Kita paham bahwa semua orang ingin berkontribusi kepada lingkungan dengan niat baiknya, dengan cara mengedukasi pengelolaan sampah. Tapi mengedukasi, sosialisasi, dan pelatihan pengelolaan sampah itu tentu saja seperti bidang-bidang yang lain membutuhkan keahlian, membutuhkan pemahaman yang mendalam, membutuhkan pengalaman yang luas, dan tentu saja metode penyampaian plus metode bagaimana dia mengarahkan masyarakat supaya mengelola sampah dengan baik dan sesuai kaidah lingkungan. Itulah perlunya kita membahas tentang kompetensi personal edukator di dalam pengelolaan sampah, supaya tujuan edukasi pengelolaan sampah bisa tercapai. Edukasi mengelola sampah itu bukan hanya tentang memilah sampah atau membuang sampah pada tempatnya, tapi juga berkaitan dengan regulasi tentang pengelolaan sampah yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan banyak. Kemudian juga tentang teknologi yang ini juga terus berkembang dari waktu ke waktu dan banyak juga teknologi yang bisa dipakai di dalam pengelolaan sampah. Yang terpenting juga adalah pemahaman yang luas tentang sosiologi masyarakat. Karena di dalam pengelolaan sampah itu bukan hanya masalah teknis saja yang kita bahas, tetapi juga masalah merekayasa sosial supaya masyarakat bisa mengubah perilaku, mengubah cara pandang mereka, dan mengubah kebiasaan mereka di dalam mengelola sampah. Kalau edukator salah dalam menyampaikan edukasinya mengenai pengelolaan sampah, bahayanya masyarakat akan skeptis, mereka akan apatis pada pelatihan-pelatihan pengelolaan sampah. Sehingga kalau ada kegiatan pelatihan tentang pengelolaan sampah lagi, masyarakat akan malas datang karena tidak ada perubahan dari kegiatan itu dan mereka melihat kegiatan seperti itu hanya seremonial saja. Kemudian masyarakat akan bingung karena yang disampaikan oleh edukator itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau edukasi pengelolaan sampah itu tidak bisa memberikan kebutuhan dari masyarakat, maka tentu saja program yang akan dibuat di dalam pengelolaan sampah, baik itu dibuat oleh pemerintah, oleh perusahaan, atau oleh komunitas, itu akan gagal total. Nah, kalau sudah gagal edukasi pengelolaan sampahnya, gagal juga program pengelolaan sampahnya, maka masalah sampah juga akan semakin berat. Dan tentu saja dari semua itu, dana yang digunakan untuk semua kegiatan berkaitan dengan edukasi dan program-program pengelolaan sampah itu akan hilang sia-sia. Eman kan? Edukator seperti apa yang baik? Tentu saja edukator yang memiliki pemahaman yang dalam tentang regulasi pengelolaan sampah. Karena regulasi pengelolaan sampah itu sangat banyak. Mulai dari regulasi dari pemerintahan pusat, dari undang-undang, sampai dengan regulasi tingkat kabupaten atau perda, itu sangat banyak. Seorang edukator harus bisa memahami setiap detil-detil di dalam regulasi itu sendiri. Kemudian edukator yang baik adalah mereka yang paham tentang teknologi, yaitu teknologi pengelolaan sampah. Karena teknologi ini begitu banyak. Nah, setiap teknologi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita tidak bisa mengeneralisasi penggunaan teknologi pengelolaan sampah untuk di semua tempat.
karena karakteristik masyarakat juga akan berbeda di semua tempat. Kemudian dia memahami bagaimana merekayasa sosial. Karena seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa pengelolaan sampah itu bukan hanya berkaitan dengan masalah teknis mengolah sampah, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana mengubah cara pandang masyarakat, mengubah kebiasaan mereka, dan mengubah perilaku mereka terhadap pengelolaan sampah. Itu yang paling penting. Karena kalau masyarakat tidak berubah perilakunya, maka program-program pengelolaan sampah itu hanya akan menjadi seremonial belaka. Kemudian selanjutnya, edukator yang baik di dalam pengelolaan sampah, itu dia harus menjadi fasilitator dan juga motivator. Bukan hanya sekedar menyampaikan materi, kemudian setelah selesai menyampaikan materi, dia pulang, dan dia tidak berupaya untuk berinteraksi dengan peserta, lalu kemudian dia tidak berusaha untuk bisa mendalami masalah apa yang ada di tempat dia menyampaikan edukasi tentang pengelolaan sampah. Nah, seharusnya seorang edukator itu bisa tinggal di satu tempat, live in gitu ya, untuk bisa memahami bagaimana sampah itu di sumbernya, lalu kemudian memahami tentang sosiologi masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Sehingga dia bisa memahami betul bagaimana kemudian nanti merekayasa sosial dalam program pengelolaan sampah. Kompetensi di dalam pengelolaan sampah itu sangat diperlukan. Sehingga siapa saja yang memiliki kompetensi di dalam pengelolaan sampah itu, keahliannya itu harus dilegalkan. Keahliannya harus diakui. Dengan begitu dia bisa kredibel sebagai edukator, lalu kemudian dia memiliki jaminan kualitas bahwa edukasinya itu bisa sampai kepada solusi yang komprehensif di dalam pengelolaan sampah. Dengan edukator yang memiliki kompetensi, dia akan memberikan pelatihan yang komprehensif, yang lengkap, sehingga kemudian mereka yang menjadi peserta di dalam pelatihannya, dia juga akan paham betul. Dia juga pasti ingin menjadi edukator yang baik. Sehingga ketika edukator tadi yang kompeten, dia mengajar kepada pesertanya juga akan kemudian kompeten, maka kompetensi pesertanya juga akan ditingkatkan nanti. Kemudian akan tercipta nanti ekosistem antar edukator-edukator ini. Sehingga antar edukator nanti bisa berkomunikasi, saling bertukar pengalaman satu dengan yang lain. Jadilah bagian dari solusi pengelolaan sampah. Jangan jadi polusinya. Edukator pengelola sampah itu sangat besar tanggung jawabnya. Ke depan, edukator pengelolaan sampah itu sangat dibutuhkan di mana-mana. Bukan hanya di perusahaan, karena selama ini mereka yang tersertifikasi dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan sampah itu hanya ada di perusahaan-perusahaan. Dia dipakai di perusahaan-perusahaan sebagai bagian dari HSE atau Health, Safety, dan Environment di perusahaan, sehingga mereka hanya bekerja di perusahaan itu saja. Tetapi sekarang, edukator pengelolaan sampah itu bukan hanya akan dibutuhkan di perusahaan, tetapi juga akan dibutuhkan di masyarakat. Karena kita tahu bahwa masalah sampah sekarang sudah kian merajalela, dan tentu saja orang yang memiliki kompetensi itu sangat dibutuhkan di dalam edukasi dan mengajak masyarakat untuk bisa mengelola sampah dengan baik. Pada teman-teman yang masih muda dan memiliki passion dalam pengelolaan sampah, memiliki kecintaan pada lingkungan, saya sarankan untuk mencari tempat pelatihan dan sertifikasi edukator pengelolaan sampah. Kepada pemerintah, komunitas, dan perusahaan, cari edukator yang kompeten dan bersertifikasi kredibel di dalam pengelolaan sampah. Sehingga program-program pengelolaan sampah yang akan dilakukan oleh pemerintah atau komunitas maupun oleh perusahaan, itu uangnya tidak sia-sia. Kemudian kepada semuanya, saya mengharap
untuk kita bersama-sama mendukung standarisasi profesionalisme di dalam pengelolaan sampah. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama mewujudkan profesionalisme di dalam pengelolaan sampah dan kita bisa bersama-sama melahirkan edukator-edukator yang kompeten, edukator-edukator yang andal supaya masyarakat juga semakin pandai dan masyarakat juga memiliki pendamping, mereka memiliki motivator, mereka memiliki fasilitator di dalam upaya mereka mengubah perilaku, mengubah paradigma dan kebiasaan di dalam mengelola sampah. Mereka yang memiliki kompetensi dan memiliki sertifikasi di dalam edukasi pengelolaan sampah, itu mereka yang benar-benar ingin berjuang di dalam pengelolaan sampah. Kita bisa lihat dari waktu ke waktu datang dan perginya teman-teman di dalam pengelolaan sampah. Kita mengenal seseorang yang dulunya paham, yang dulunya getol memberikan edukasi pengelolaan sampah, tetapi lama-kelamaan dia menghilang. Ya, itu karena itu tadi seseorang itu tidak bisa dibilang kompeten, tidak bisa dibilang konsisten sepanjang dia masih belum memiliki akta yang legal, dia masih belum memiliki syarat yang legal untuk bisa dikatakan sebagai edukator dan ahli pengelola sampah. Demikian, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat.